Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aditya Pratama akan mempresentasikan pembahasan makul filsafat yang ketiga, yaitu aksiologi. Pertama-tama kita masuk pada konsep aksiologi. Pengertian aksiologi secara etimologi berasal dari kata axios dan logos. Axios berarti nilai dan logos berarti ilmu atau teori. Secara terminologis, aksiologi adalah suatu ilmu cabang filsafat yang membahas tentang nilai secara teoristis, sehingga aksiologi juga disebut theory of value, teori nilai. Aksiologi membahas tentang nilai secara teoristis yang mendasar dan filsafati, yaitu membahas nilai sampai pada hakikatnya. Oleh karena itu, aksiologi membahas tentang nilai secara falsafati, maka disebut juga philosophy of value, filsafat nilai. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menganalisis nilai yang meliputi nilai kebaikan, kebenaran, keindahan, dan religius. Nilai-nilai ini sebagai objek material ditinjau dari sudut pandang hakikatnya, fondisi. Hakikat nilai dirumuskan dengan metode hermeneutika kefilsafatan berdasarkan arti, ciri-ciri, tipe, kriteria, dan status epistemologi nilainya. Sekarang kita masuk kepada latar belakang sejarah aksiologi. Para pemikir dari Ionia pada abad ke-6 sebelum Masehi berpandangan naturalistis dan materialistis bahwa hakikat segala realitas yang ada adalah air atau api atau udara atau epeiron, yang kesemuanya pada dasarnya unsur alam yang dapat diamati oleh indera. Para pemikir abad Yunani kuno tidak hanya berhenti pada pandangan yang bersifat kealaman dan naturalistis ini, sehingga kemudian berkembang pandangan yang idealistis. Nah, para filsuf Yunani kuno dalam usahanya memahami hakikat sesuatu yang tidak indrawi tersebut, di samping menemukan esensi sesuatu yang abstrak, konsep, bilangan, dan hubungan objek ideal dengan objek indrawi, juga menemukan gejala-gejala lain berupa fenomena psikospiritual, dan menyebut dengan istilah gejala psikis yang terdapat pada gejala hidup manusia. Sekarang kita masuk pada objek material dan formal aksiologi. Objek material aksiologi adalah nilai. Nilai-nilai aksiologi terutama meliputi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religius. Nilai kebenaran secara khusus dan mendalam dalam hubungannya dengan pengetahuan dibahas oleh epistemologi. Selanjutnya, nilai kebaikan secara khusus dan mendalam dalam hubungannya dengan moralitas dibahas oleh etika. Selanjutnya, nilai keindahan secara khusus dan mendalam dalam hubungannya dengan seni dibahas oleh estetika dan filsafat seni. Yang terakhir yaitu nilai religius secara khusus dan mendalam dalam hubungannya dengan keyakinan dibahas oleh filsafat ketuhanan. Selanjutnya kita masuk pada nilai kebenaran. Nilai adalah entitas psikospiritual independen yang berbeda dengan benda dan objek empiris. Nilai sebagai objek yang berdiri sendiri di dunia empiris ini tidak pernah ada karena membutuhkan pengemban untuk dapat ada di dunia. Nilai kebenaran. Nilai adalah kebenaran suatu teori. Keindahan adalah keindahan sebuah lukisan. Nilai adalah entitas independen, yaitu kualitas psikospiritual yang sama independennya, seperti entitas benda dan objek ideal yang abstrak. Objek formal aksiologi adalah filsafat yang membahas nilai sampai ke pengertiannya yang terdalam, yaitu sampai pada hakikatnya. Selanjutnya yaitu konsep nilai. Definisi dari sebuah nilai secara umum adalah sebuah pemaknaan akan sesuatu mengenai baik atau buruk dari suatu yang kita amati. Nilai yang disusun untuk saling berlawanan antara bernilai dan tidak ada nilainya, baik dan buruknya, sopan dan tidak sopannya,
Manfaat dan mudarat dari tindakan dan tingkah laku yang dialami manusia tergantung bagaimana seorang bercermin dari sisi yang mana. Jadi baik buruk dari suatu nilai tergantung dari mana kita melihat dari sudut pandangnya. Sekarang kita masuk pada penilaian dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu nilai keorangan dan kebendaan. Nilai keorangan hanya dihadapkan pada orang-orang saja seperti setia, pemberi, pengasih, curang, dan pelajar, jujur, dan tanggung jawab. Sedangkan nilai kebendaan dihadapkan pada benda saja seperti kemewahan, sudah usang, mahal, berguna, dan sesuatu benda yang indah. Selanjutnya yaitu nilai sendiri. Nilai sendiri meyakini bahwa nilai yang baik dan benar terletak pada keyakinan diri sendiri terhadap seseorang atau suatu benda yang dialaminya. Selanjutnya yaitu nilai pinjaman atau turunan. Nilai tersebut jika dikatakan sebagai suatu yang bernilai dikarenakan adanya hubungan dengan nilai yang lain, sehingga nilai ini berlawanan dengan nilai sendiri. Selanjutnya yaitu nilai pancaran. Nilai pancaran merupakan bentuk khusus dari nilai pinjaman. Nah, yang terakhir nilai panca indera. Nilai panca indera terbagi menjadi nilai nikmat, nilai hidup, dan nilai guna. Menindaklanjuti dari pembahasan sebelumnya, sekarang kita pada pembahasan nilai nikmat, nilai hidup, dan nilai guna. Nilai nikmat bisa disebut dengan hedonisme, yaitu nilai yang berkutat pada nilai kesenangan dan kegembiraan duniawi. Yang kedua yaitu nilai hidup, merupakan nilai-nilai yang dijadikan dasar tingkah laku manusia. Yang terakhir yaitu nilai guna, merupakan sesuatu yang dapat kita ambil manfaatnya. Kita masuk pembahasan terakhir yaitu peran aksiologi dalam kehidupan. Sekarang kita masuk pada peran aksiologi dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Yang kedua yaitu filsafat sebagai pandangan hidup, di mana ilmu filsafat ini kita pelajari sebagai petunjuk kita untuk menjalani kehidupan. Yang ketiga yaitu filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah, di mana segala fenomena yang ada di sekitar kita bisa kita pecahkan dalam metodologi filsafat. Yang terakhir yaitu peran aksiologi dalam filsafat ilmu. Menilai sebuah filsafat ilmu dalam aksiologi yaitu dengan melihat pada apakah sesuatu nilai bersifat objektif atau bersifat subjektif. Bagaimana dengan objektivitas ilmu? Dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Tolak ukur sesuatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjek yang melakukan penilaian. Kebenaran tidak tergantung pada kebenaran pada pendapat individu, melainkan pada objektivitas fakta. Seorang ilmuwan harus melihat realitas empiris dengan mengesampingkan kesadaran yang bersifat ideologis, agama, dan budaya. Seorang ilmuwan haruslah bebas dalam menentukan topik penelitiannya, bebas melakukan eksperimen-eksperimen. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.